Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepada-Mu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala perkenanan Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak. Ini semuanya semata-mata hanya karena karya Kristus Yesus yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada-Mu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Meja dua. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Tidak, ayat yang keempat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia memukul pula dan menulis
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau." Ayat 11 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca, narasi ini, di sini Yesus diperhadapkan dengan bait Tuhan sebagai satu lembaga keagamaan pada waktu itu, bersama perangkat, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang ketiga, Yesus diperhadapkan dengan Taurat. Lalu kita perhatikan sini, bagaimana dia? Apa yang membedakan Yesus dengan semuanya ini? Lalu selanjutnya, Yesus diperhadapkan dengan dosa, ya, dan orang berdosa harus dihakimi. Ia diperhadapkan dengan penghakiman. Dan penghakiman itu membawa maut, berarti dia dihadapkan dengan kematian. Mari kita cari bagaimana pendapatnya dan apa yang dilakukan oleh dia. Dosa, penghakiman, kematian. Dosa, kematian, penghakiman dan kematian. Tolong diingat itu, kita akan uraikan bersama dalam saat ini. Saudara, kisah ini dengan jelas sekali dikatakan di situ pada ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Tuhan. Seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi bait Tuhan itu buat mengajar, mendidik. Ya, artinya apa? Bahwa Yesus ketika mengajar itu berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat, Farisi itu memperhatikan cara keberagamaan orang. Jadi yang jadi pusatnya adalah keberagamaan orang itu bagaimana. Yesus lain. Yang jadi perhatiannya adalah manusia dan masalah hidupnya. Itu beda. Jadi ada satu perbedaan, lalu perbedaan ini kita lihat dalam narasi ini, beda sekali. Karena itu banyak orang datang mendengarkan Yesus karena mendapatkan solusi jalan keluar. Sebab manusia dan masalah itu tidak bisa dipisahkan. Hidup ini terus ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu bagian dari hidup. Kalau saudara tidak mau punya masalah, jangan hidup. Kan gampang. Jadi kalau saudara masih mau hidup, berarti saudara harus berani menghadapi masalah. Iya. Sendirian saja sudah bermasalah. Lalu kawin lagi. Berdua. Tambah masalah, saudara. Saya di gereja saya, dari pertama sampai sekarang saya menggembalakan, kalau setiap orang menikah, saya tidak pernah ucapkan selamat berbahagia. Selalu saya ucapkan gini, selamat memasuki peperangan kenyataan sesungguhnya. Nah, iya kan? Itu kenyataan. Ya. Maka berbahagialah yang jomblo. Karena dia masalahnya sendiri. Kalau sudah berdua, masalahnya tambah rumit. Tambah lagi anak, aduh saudara ya. Terus lagi, tambah lagi mertua. Mertua dengan mertua perempuan, menantu perempuan. Itu nggak pernah damai di dunia ini. Kalau damai, mujizat.
Makanya dimasukkan dalam kitab Rut sama Naomi. Jadi kalau tidak damai, sudah biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Sesuatu yang biasa. Kalau dianggap semua masalah dan persoalan hidup itu biasa-biasa saja, saudara tidak terlalu pusing. Sebagaimana hidup biasa. Dari situ letak. Memang dunia ini tempat air mata. Tempat pergumulan. Tempat banyak masalah. Makanya setiap kali bayi lahir keluar dari rahim ibunya selalu menangis. Saya belum pernah ketemu bayi keluar dari rahimnya hahaha. Tidak ada. Karena selalu menangis karena artinya dunia ini tempat air mata. Diakhiri dengan air mata yang mengiringi engkau. Semua ceritanya tentang air mata. Bagaimana Yesus memberikan solusi? Solusi yang paling berat adalah dosa. Dosa ini masalah besar. Ini yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Sejak manusia dosa, maka rusak hubungannya dengan Tuhan, rusak hubungannya dengan sesama alam, rusak hubungannya dengan sesama manusia, dan rusak hubungannya dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Saya ini supaya kasih contoh bahwa dosa itu luar biasa merusak kehidupan. Manusialah yang menjadi masalahnya. Saudara, saya pernah mengikuti acara TV namanya Discovery Channel. Saya senang karena itu menyelidiki tentang hidup binatang-binatang. Satu saat saya mendengar acara yang bercerita tentang kehidupan buaya yang paling besar di pantai Miami di Florida. Namanya alligator. Buaya besar. Di situ diselidiki. Ternyata menurut para ahli, buaya itu paling setia dengan pasangannya. Kaget saya dengar gitu, saudara. Kalau pasangannya mati, sampai mati, dia tidak pernah ganti pasangan. Hebat itu buaya. Ternyata buaya itu setia. Tapi kalau kata buaya pindah ke orang, positif atau negatif? Jadi yang salah itu bukan buayanya, siapa? Nah, ini yang kita hadapi. Kata buaya pindah ke tumbuh-tumbuhan, lidah buaya bagus. Itu berarti yang rusak bukan binatangnya, bukan alamnya, tapi manusianya. Yang kedua, saya lihat kehidupan monyet yang ada di kuil India. Ternyata tataan monyet yang ada di kuil India itu punya tataan masyarakatnya, punya aturannya. Luar biasa. Aturannya ketat dijalankan, tidak pilih bulu. Ya, aturannya begini. Kalau monyet kecil dapat makanan lebih dulu, monyet besar tidak boleh merebut. Kalau dia sampai merebut, maka dia dikeluarkan dari masyarakat kemonyetan. Sampai saya lihat ada rajanya yang berkuasa dikeluarkan oleh masyarakat kemonyetan. Hidupnya sendiri. Rupanya monyet itu sangat demokratis. Luar biasa. Karena itu saya anjurkan seluruh pemimpin partai politik belajar dari monyet. Ya, supaya yang besar tidak menindas yang kecil. Saudara, saya ingin kasih contoh dulu supaya kita bisa melihat gambarannya. Bagaimana Yesus memberikan jalan keluar terhadap dosa penghakiman. Tidak ada orang yang bisa luput. Upah dosa adalah maut. Dan yang ketiga, mati. Apa mati itu akhir dari segala kehidupan? Ini penting sekali. Saya kasih contoh. Saudara punya tangan 5 jari, tolong angkat. Yang 5, kalau yang 6 jangan. Yang 5 saja. Baik, turunkan kembali. Terima kasih untuk respon. Saudara tahu, 5 jari ini jari yang paling istimewa. Kalau
Kalau sudah diangkat begini berarti ya, wah jagoan saudara, bagus. Makanya sekarang orang selfie pun angkat ini juga. Tidak ada yang angkat ini saudara ya. Angkat ini. Ya, orang minta jalan supaya dikasih jalan angkat. Seperti itu. Lalu jari ini, jari yang paling pintar. Kenapa? Sebab setiap guru bertanya, siapa yang tahu? Ya angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan begini, saudara ya. Angkat tangannya selalu begini, saudara. Oh, jari ini. Jari tengah, kalau manusia normal, jari yang paling tinggi. Seluruh jari yang paling tinggi adalah jari. Jari yang ini, jari manis, jari yang paling kaya. Dari seluruh jari. Sebab kalau ada cincin dimasukkan di mana? Tidak ada orang nikah dimasukkan di jempol. Nggak ada saudara. Semua di sini. Jadi ini jari yang paling kaya. Kalau ini sudah penuh baru diisi yang lain. Jari yang paling tidak ada artinya jari ini. Nggak ada artinya. Paling tinggi hanya untuk korek kuping. Korek kuping pakai ini saudara ya. Ini tugasnya hanya korek-korek. Jadi paling kecil, paling kasihan, paling tidak banyak fungsinya, tapi paling menderita hidupnya. Kalau yang di sini marah-marah, pukul-pukul meja, yang paling sakit kan mana coba? Makanya jangan berantem, kasihan yang di bawah ini. Terus menerus. Dia emosi, dia marah, tapi yang tersiksa yang kecil. Maka nggak enak jadi orang kecil ya. Nggak ada yang bela. Nggak dianggap orang, nggak berfungsi. Tapi jangan khawatir. Ketika Sang Pencipta jari datang, mereka berjejer baris, sujud menyembah. Siapa yang lebih di depan? Yang terkecil menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada orang menyembah begini. Semua menyembah begini. Inilah Yesus memberikan solusi, jawaban. Ya, kita mau belajar di sini. Kita lihat dulu. Lalu ayat yang ketiga, ahli kitab. Disebut itu ahli kitab, disebut Taurat. Orang-orang Farisi, aliran mazhab agama Yahudi yang paling ketat menjalankan syariat agamanya. Membawa kepadanya seorang perempuan yang, tolong apa? Seorang perempuan yang apa? Kaitailemenen. Dalam bahasa Yunani-nya, kedapatan berzina, terciduk oleh siapa? Oleh ahli Taurat sama orang Farisi. Rupanya tugasnya dia jadi polisi. Kok sampai bisa menciduk orang kedapatan berzina? Mestinya kan tugasnya dibaik Tuhan, ngajar, tapi indah, cari-cari kesalahan orang. Haram, halal, itu dulu. Kalau sekarang ada yang niru lainlah soal, saudara ya. Jadi hanya itu saja permainannya. Di situ. Kita lanjutkan, saudara. Saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh memperhatikan sini. Lalu setelah mendapatkan perempuan yang kedapatan berzina ini, ya, kita lihat ayat yang keempat. Ya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, ya, supaya bisa dihakimi. Di tengah-tengah, saudara, karena perempuan ini perempuan berdosa. Tolong ingat tadi, dosa. Sekarang saatnya dihakimi, ditaruh di tengah supaya nanti, nah lalu dikatakan, Rabi, tolong sambung. Coba bacaan kita. Saya lebih senang saudara lihat Alkitabnya daripada lihat saya. Itu penting sekali. Ya, coba. Rabi.
Apa penonton bacaan? Perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berzina, sedang berbuat zina. Bahasa Ibraninya autoporo, sedang melakukan. Wah, ini luar biasa penangkapan ini. Sedang melakukan. Saya waktu baca ini agak senyum. Kenapa? Kalau sedang melakukan berbuat zina, 2 orang atau 1 orang? Kok yang dibawa 1 orang? Maaf ngomong, apa itu onani dia? Maka katakan, kok hanya sendirian? Mestinya 2. Lalu yang laki mana? Bukan kabur, mungkin nyogok. Saudara, mungkin nyuap. Ya, di situ. Kenapa? Selalu kalau ada kesalahan perempuan terus yang jadi objek. Katanya ada penjualan online. Kenapa langganannya nggak ditangkap, saudara? Ya, tidak mungkin ada penjual kalau tidak ada pembeli. Nah, di sini letaknya. Ketidakadilan di dalam penghakiman. Kenapa? Manusia tidak dapat menghakimi manusia. Tidak dapat menghakimi. Lalu dihadapkan ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu sampai mati. Berarti perempuan ini menghadapi apa? Kematian, dosa, penghakiman, dan kematian. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Bagaimana pendapatnya? Coba kita lihat. Pendapat inilah, kisah ini simbol dari Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Sebelum itu terjadi, sudah ada narasinya dulu. Perjanjian Lama memberikan simbolik tentang itu. Perjanjian Baru kisah-kisah mengacu kepada itu. Puncaknya di Golgota. Di situ letaknya. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kita lihat, perhatikan ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu tolong sambung. Menulis dengan jarinya di tanah. Dia membungkuk dan menulis. Kategrafen, graper itu menulis, bukan orat-oret dengan jarinya. Dia tulis. Sekarang saya tanya, kalau tulisan bisa dibaca enggak? Kenapa enggak ada yang baca? Apa maksudnya? Dia menulis dengan jarinya. Masih ingat hukum Taurat yang dihadapkan kepada ini? Kan dia jawab bagaimana hukum Taurat yang diberikan Musa. Musa ketika menerima hukum Taurat itu dari mana? Dari Tuhan. Hasilnya di mana? Ditulis oleh jari Tuhan di kedua loh batu. Kan saudara bisa baca? Ditulis dengan jari Tuhan. Itu hukum Taurat, hukum lama, hukum yang mematikan. Dia tulis hukum yang baru, hukum memberikan hidup. Beri kemuliaan bagi Dia. Jadi kita ini hidup di bawah hukum yang memberi apa? Kehidupan, bukan lagi hukum yang membawa maut. Kan sama-sama tulis dengan jari. Itu simbolis. Untuk ngingatin orang-orang ahli Taurat. Katanya ahli. Kadang-kadang kita ini terbelinger dengan hanya karena kata ahli. Kadang-kadang Alkitab itu sederhana. Lugas kisahnya, gak usah disulit-sulitin. Tapi kadang-kadang ahli teologi bikin rumus yang menjadi sulit. Ya, namanya teologi tapi bikin rumus sulit, menjadi tolologi. Saya bukan tidak suka teologi. Saya ini rektor STT Apostolos. 13 tahun saya memimpin. Saya lihat mahasiswa baru masuk. Kalau baru masuk, termasuk yang datang dari sini juga baru masuk, semua kayak